Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. 안녕하세요. Guten Abend. Konbanwa. Bonsoir. Good evening. The Honorable MPO of UKM Bahasa Asing SAFEL 2021. The Honorable Nazila Laila Shiva Suni as the President of SAFEL 2021. The Honorable Retno Widya Stuti as the Head Representative of this event. And all of our beloved participants. Welcome to Open House SAFEL 2021. Miscellany, the House of Miscellaneous Scholars. First of all, let's thank God for everything He has bestowed upon us, giving us guidance, happiness, health, and His mercy, so we can attend this event, even through YouTube Premiere, without any obstacle whatsoever. First of all, let us introduce ourselves. My name is Dinasti Hanggara Praja. And I am Fatika Chandra Anissa as today's Master of Ceremony. Before we continue any further, we kindly ask you for us to change our spoken language to Bahasa Indonesia to guide this event moving forward for easier saying and understanding. Shall we? Thank you very much. Baiklah, sebelumnya akan kami bacakan susunan acara Open House SAFEL 2021. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia Open House SAFEL 2021. Yang ketiga, sambutan Presiden SAFEL 2021. Yang keempat, peresmian kepengurusan. Yang kelima, presentasi dari pengurus inti. Yang keenam, ada performance dari Satellite. Yang ketujuh, ada presentasi dari Departemen PR, HRD, dan PS. Yang kedelapan, ada performance lagi dari Satellite. Yang kesembilan, ada presentasi dari CCULM dan Vol. Yang ke-10 adalah parade kostum. Yang ke-11 ada games. Ke-12 penutup. Dan yang terakhir yaitu closing performance dari SAFEL Dance Club. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Open House SAFEL 2021. Kepada Kak Retno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, guten tag, annyeonghaseyo, ohayo, good day everyone, dan selamat malam semuanya. Yang terhormat Pembina UKM Bahasa Asing SAFEL tahun 2021, Ibu Nila. Yang kami hormati Presiden UKM Bahasa Asing SAFEL tahun 2021, Nazila Shiva. Yang saya sayangi seluruh panitia Open House UKM Bahasa Asing SAFEL tahun 2021 dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada agenda Open House tahun 2021 pada malam hari ini. Kedua, salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Perkenalkan, saya Retno Widya Stuti selaku Ketua Kegiatan Open House UKM Bahasa Asing SAFEL tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih kegiatan Open House UKM Bahasa Asing itu. Open House merupakan kegiatan tahunan yang biasa dilaksanakan oleh UKM Bahasa Asing SAFEL. Tujuan dari Open House itu sendiri adalah untuk mengenalkan SAFEL kepada anggota baru dan seluruh mahasiswa UNY serta masyarakat luar. Nah, Open House sendiri memiliki beberapa kegiatan atau agenda yang biasanya dilakukan, seperti ada presentasi program kerja, pengenalan pengurus baru, ada juga parade kostum, hiburan, ada juga kuis, dan yang lain-lain. Kegiatan Open House pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya Open House bisa dilaksanakan secara offline. Namun karena kondisi dan situasi sekarang yang masih dalam keadaan pandemi, akhirnya kami memutuskan untuk menyelenggarakan kegiatan Open House secara online via YouTube. Pesan dari saya untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengunjungi kegiatan Open House UKM Bahasa Asing SAFEL tahun 2021.
Semoga teman-teman semua enjoy dalam menikmati agenda open house pada malam hari ini. Dan semoga apa yang kami suguhkan kepada teman-teman semuanya bisa menjadi salah satu cara untuk mengenal lebih dalam apa itu Safel. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Kak Retno atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Kak Siva selaku Presiden Safel 2021 sekaligus peresmian kepengurusan Safel 2021 dengan simbolis pemotongan pita. Kepada Kak Siva kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Guten Abend, Bonsoir, Annyeonghaseyo, Konbanwa, Ni Hao Ma, and good evening everyone. The Honorable, the Supervisor of UKM Bahasa Asing Safel, the Honorable, the Head of Open House Safel 2021, Retno Widyastuti, and all of my beloved friends. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya di saat keadaan yang mungkin bisa dikatakan tidak begitu baik-baik saja. My name is Nazila Laila Shifasuni, but you can kindly call me Shifa as the President of Student Activity Forum of Foreign Languages or SAFEL 2021. I would like to say welcome to Open House SAFEL 2021. UKM Bahasa Asing SAFEL merupakan wadah untuk belajar, melatih, dan mengembangkan kemampuan berbahasa asing bagi pengurusnya, anggotanya, mahasiswa UNY pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Melalui event tahunan kami ini, yaitu Open House Safel 2021, kami ingin memberikan penjelasan mengenai bagaimana program kerja kami ke depannya dan apa saja yang akan kami lakukan selama 1 tahun ke depan ini selama periode 2021. Please look forward on us and welcome to our agendas in Safel 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kepengurusan Safel 2021 resmi dimulai. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and please enjoy. Berikut adalah susunan kepengurusan Safel 2021. Terima kasih banyak Kak Shiva atas sambutannya. Wah, sudah resmi ya kan kepengurusan Safel 2021. Betul, sudah resmi. Tahu nggak sih? Apa? Kita open house kali ini ada yang unik loh. Wih, apaan tuh yang unik? Nah, jadi Open House Safel 2021 ini ada yang namanya Selfie with Open House Safel 2021. Oke, terus gimana tuh Kak caranya? Nah, caranya gampang. Teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan main. Caranya tinggal teman-teman yang di rumah selfie nih ya, sambil nonton Open House Safel 2021. Wah, terus fotonya boleh diapain tuh? Boleh dicoret-coret gitu nggak? Boleh dihias-hias? Dihias, jangan dicoret-coret. Oh iya, dihias, ya, jangan dicoret-coret. Boleh terserah dihiasnya sebagus mungkin. Boleh dikasih
tulisan, boleh dikasih doa, boleh dikasih pantun juga boleh tuh. Wih, keren ya kan. Terus Iya. diapain tuh nanti fotonya? Nah, selfie-nya setelah itu diunggah di Instastory kalian. Dan jangan lupa tag officialnya Safel UNY @SafelUNY. Wah, Gitu. terus ada hadiahnya nggak tuh yang tentu, ikutan? tentu saja Wih, ada ada hadiahnya. hadiahnya ya Nah, kan? hadiahnya untuk satu pemenang utama dan jangka waktunya adalah 1 kali 24 jam ya. Wah, oke. Teman-teman yang di rumah, jangan lupa ikutan ya selfie kontesnya. Nah, berikutnya akan ada presentasi dari pengurus inti. Nah, sebelum itu akan kami sampaikan ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh tanyakan pertanyaannya melalui Instagram @SafelUNY. Linknya ada di deskripsi. Oke, nah kepada pengurus inti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair, kaifa haluk? Ismi Nazila Laila Shifasuni. Ana min kulliyati adbul Injilizi wa ana ra'isatul Safel. Hello everyone, my name is Nazila Laila Shifasuni, but you can kindly call me Shifa, and this is my presentation as the president of Safel. Pertama ada job description. Jadi untuk job description dari Ketua UKM Bahasa Asing Safel sendiri ada 4 poin. Yang pertama ada bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan UKM Bahasa Asing Safel. Yang kedua, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan membuat keputusan atas seluruh kegiatan UKM Bahasa Asing Safel. Yang ketiga, bersama pengurus inti dan pengurus harian dan atau MPO memantau kinerja pengurus UKM Bahasa Asing Safel. Dan yang terakhir ada mengurusi internal dan eksternal UKM Bahasa Asing Safel. Lalu selanjutnya, di dalam UKM Bahasa Asing Safel sendiri saya tidak bekerja sendirian. Saya ditemani di pengurus inti bersama 2 bidadari saya, ada sekretaris dan bendahara. Di sekretaris ada Fadila Nafri Arif dari Pendidikan Bahasa Inggris sebagai sekretaris. Lalu di bendahara ada Anissa Maharani dari Pendidikan Kimia 2018. Lalu selanjutnya kami juga mempunyai beberapa departemen yang didampingi oleh kepala departemen di masing-masing departemen. Yang pertama ada Anida Rizkiana dari Matematika 2018 sebagai kepala departemen Siswi LM. Lalu yang kedua ada Novistia Cahya Rahmawati dari Psikologi 18 sebagai kepala departemen dari Volt. Lalu yang ketiga ada Faiz Ilham Pratama dari Pendidikan Kimia 2018 sebagai Kepala Departemen dari HRD. Lalu ada Apri Rohmanto dari Sastra Inggris 2018 sebagai Kepala Departemen dari PS. Lalu yang terakhir ada Fikria Rozi dari Pendidikan Matematika 2018 sebagai Kepala Departemen dari PR. Ini adalah pengurus harian dari UKM Bahasa Asing Safel. Lalu juga di Safel kami ada 3 subdepartemen, juga 3 subdepartemen di bawah 2 departemen, yaitu Departemen Public Speaking dan Departemen Siswi LM. Di bawah Departemen Public Speaking kami mempunyai subdepartemen IDS atau English Debating Society dengan presidennya adalah Ade Putri Mursidi. Lalu di bawah Departemen Siswi LM ada subdepartemen 2, yang pertama ada Safelite dan yang kedua ada Safel Dance Club. Untuk presiden dari Safel Dance Club sendiri adalah Desita Fitrianingrum dan yang presiden dari Safelite adalah Silmina Cahya Sukender. Sekian presentasi dari Presiden UKM Bahasa Asing Safel. Selanjutnya akan diteruskan presentasi dari sekretaris, bendahara, dan juga kepala-kepala departemen dari tiap departemen. Lalu juga nanti ada presentasi dari subdepartemen. Terima kasih atas waktunya. Syukron, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 제 이름은 Fadila입니다. Hello everyone, my name is Fadila Nafiri Arif, the Secretary of UKM Bahasa Asing Safel 2021. 여러분, 어떻게 잘 지내세요? I hope you're very well. 감사합니다. Now let me read the job description of Secretary of UKM Bahasa Asing Safel 2021. The first, mengordinasi pengajuan regulasi proposal, laporan pertanggungjawaban atau LPJ, dan antologi kegiatan UKM Bahasa Asing Safel bersama sekretaris kegiatan. 2. Bertanggung jawab atas administrasi UKM Bahasa Asing Safel secara keseluruhan. 3. Bertanggung jawab terhadap inventaris UKM Bahasa Asing Safel, serta pengelolaannya bersama dengan pengurus UKM Bahasa Asing Safel lainnya. 4. Melakukan inventarisasi sekurang-kurangnya
2 kali selama 1 periode kepengurusan bersama Bendahara UKM Bahasa Asing Safel. 5. Bersama bendahara mengontrol jadwal dan presensi piket kebersihan di Sekretariat UKM Bahasa Asing Safel. Dan 6. Memiliki kewenangan untuk meminta laporan administrasi dari subdepartemen dalam 1 periode kepengurusan. Yang selanjutnya adalah cara untuk mengajukan proposal permohonan dana ke rektorat, especially for members. These are the requirements. The first one, active members of UKM Bahasa Asing Safel. The second, join 2 events of Safel as a participants or 1 event of Safel as a committee, at least 1 year before. And the last is submit the accountability report or laporan pertanggungjawaban within 3 days. Thank you. สวัสดีค่ะร้านนี้นะคะฉันมาจากคณะสาขาเคมีฉันเป็นteknikของSafelค่ะ Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kebendaharaan, mengenai jabatan saya, amanah saya, yaitu Bendahara Safel tahun 2021. Yang pertama adalah job description. Yang pertama itu bertanggung jawab atas keuangan UKM Bahasa Asing Safel secara keseluruhan, kemudian mengoordinasi sirkulasi keuangan UKM Bahasa Asing Safel, selanjutnya memberi transparansi keuangan UKM Bahasa Asing Safel dalam bentuk laporan setiap rapat besar dan akhir tahun. Yang keempat, melakukan inventarisasi sekurang-kurangnya 2 kali selama 1 periode kepengurusan bersama Sekretaris UKM Bahasa Asing Safel. Selanjutnya, bekerja sama dengan Sekretaris untuk mengontrol jadwal piket kebersihan dan berwenang memberikan denda bagi yang tidak piket sesuai jadwal. Kemudian mengordinasi regulasi proposal dan LPJ kegiatan UKM Bahasa Asing Safel. Yang ketujuh, mengordinasi pembayaran uang kas pengurus UKM Bahasa Asing Safel bersama dengan bendahara departemen. Yang terakhir adalah memiliki kewenangan untuk meminta laporan keuangan dari subdepartemen dalam 1 periode kepengurusan. Selanjutnya ada Safel's merch. Jadi Safel itu punya merchandise. Merchandise-nya ada 2. Yang pertama itu tote bag dan yang kedua adalah lanyard. Tote bag itu bisa dibeli oleh umum, pengurus maupun anggota Safel, alumni juga bisa. Dan untuk lanyardnya sendiri ini khusus spesial hanya untuk alumni, pengurus dan juga anggota Safel. Mengenai harga dan detailnya nanti bisa ditunggu saja informasinya lebih lanjut di Instagram Safel seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa data prestasi UKM Bahasa Asing Safel pada tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat ada 60 data prestasi UKM Bahasa Asing Safel 2020. Terima kasih banyak teman-teman dari PI atas presentasinya. Wah, tadi keren banget ya kan presentasi dari teman-teman pengurus inti. Betul. Oh iya, BTW tadi tote bag-nya bagus banget tuh ya. Iya bagus, kamu udah beli belum tote bag-nya? Kan nanti bareng teman-teman belinya ya iya, kan. tuh, teman-teman di rumah juga jangan lupa ya beli tote bag-nya tuh. Bisa dipakai kemana-mana gitu Bener kan, banget, sama bisa bener dipakai banget. buat OOTD, Apaan tuh tadi? outfit of the day. Outfit of the day. Oke. Kan? Keren. Oke, nah berikutnya akan ada performance dari Safelite. Kepada Safelite kami persilakan. Oh, every time I see you 그린 너를 볼 때면 자꾸 가슴이 더 설레어와 내 운명이죠 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 다른 사람 그대 나를 바라볼 때 나를 보며 미소 줄때난 심장이 멈출 것 같아요 난 그댄 어떤가요 난 정말 감당하기 힘든 걸 온종일 그때 생각해 조금 멀리 우리 돌아왔지만 지금이라도 난 괜찮아 Oh, every time I see you 그린 너를 볼 때면 자꾸 가슴이 더 설레어와 내 운명이죠 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 다른 사람 날 떠나지 말아요
가끔은 알 수 없는 미래라 해도 나 믿고 기다려 줄래요? 나만의 그대여 내가 죽으라는 말 고백한 적이 있었나요? 내 운명이죠 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 너 Baby 사랑할래요 네 눈빛과 네 미소와 그 향기까지도 Baby 기억해줘요 언제나 우리 함께 있음을 I love you Fly high, so high Suriagi no subasate Terima kasih kepada Safelite atas penampilannya. Tadi tampilannya keren banget ya. Keren banget ya kan? Oh iya, kamu udah tahu belum IG-nya Safelite itu apa? Apa tuh? @new_safelite_official. Nah, kepoin di situ ya, Safelite. Teman-teman, silakan tuh kepoin tuh Instagramnya Safelite. Nanti bisa tanya-tanya di situ kalau mungkin Bener banget. pengen Safelite tampil. Iya, bener boleh DM langsung aja gitu. Nah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu adalah presentasi dari 3 departemen, ada PR, HRD, dan juga PS. Oh iya, sebelumnya mengingatkan kembali kalau teman-teman punya pertanyaan untuk ketiga departemen ini silakan menuju ke IG-nya Safel. Linknya ada di description box. Oke, without any further ado, saya persilahkan PR, waktu dipersilakan. Bonjour, je m'appelle Fikri Rozi, dan tahun ini saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Public Relation. Ravi de vous rencontrer. Nah, sebenarnya fungsi PR sebagai apa sih dalam Safel? PR adalah departemen yang berfungsi sebagai jembatan antara Safel dengan pihak umum secara keseluruhan. PR juga bertanggung jawab untuk menyajikan informasi terkait bahasa dan budaya melalui media sosial. Selain itu, PR memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan alumni dengan pembina Safel. Adapun tahun ini, kabinet kami bernama Proximity, diambil dari kata proxy, yaitu wakil, yang berarti PR mewakili Safel dalam mempresentasikan agendanya melalui berbagai media, dan Proximity Switch yang mana berfungsi menghubungkan rangkaian dengan prinsip kerja deteksi kedekatan tanpa melalui kontak fisik.
Hal ini cocok dengan keadaan pandemi saat ini, di mana PR mencari, menghubungkan, dan mempererat relasi antara Safel dengan pihak umum tanpa melalui kontak fisik. Tahun ini, Kepala Departemen PR adalah saya sendiri, Fikria Rozi, dari Pendidikan Matematika 2016, dan untuk stafnya ada Zeni dari Sastra Inggris 2018, Revanika Matematika 2020, Jihan Pendidikan Teknik Mekatronika 2019, Karimatul Ummah Statistika 2020, Jasmine Fisika 2020, Dita Sastra Inggris 2019, Audrey PGSD 2020, Christine Pendidikan Ekonomi 2020, dan Anwar Sastra Inggris 2019. Selanjutnya, program kerja dari Departemen Public Relation ada sosial media yang terdiri dari Instagram, Facebook, dan Twitter, lalu ada YouTube, ada website, dan studi banding. Selain itu, PR juga memiliki program kerja seperti networking, community visit, graduation, dan ajang sana. Namun proker-proker tersebut hanya diperuntukkan untuk pengurus dan alumni pengurus. Proker yang akan dijelaskan saat ini adalah sosial media. Lewat sosial media yang dimiliki Safel, kalian bisa mencari informasi terkait proker yang akan berlangsung, sedang berlangsung, maupun selesai dilaksanakan. Di sosial media ini, selain terdapat live report dan press release untuk setiap proker, kami juga mengunggah informasi terkait 5 negara Safel yang disajikan secara menarik dan informatif. Sosial media Safel ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk sosial media Instagram @safeluny dan fanpage Facebook dengan nama UKM Bahasa Asing Safel UNY, PJ-nya ada Uma dan Jasmine. Selanjutnya untuk Twitter @safeluny, PJ-nya ada Audrey. Tahun ini banyak yang baru loh dari Twitter. Pertama, kalian bisa masukkan manifest Safelfest dengan ketentuan yang dapat dilihat di akun Twitter Safel. Kedua, kami juga akan menyajikan beberapa tweet yang informatif dan menarik untuk dibaca setiap bulannya. Dan ketiga, akan ada giveaway yang gak kalah menarik nih. Nah, makanya follow dan pantau terus sosial media Safel ya. Proker selanjutnya adalah website dengan PJ Anwar. Selain menyajikan apa yang disajikan oleh sosial media, website Safel juga menyajikan academic info yang berisi informasi-informasi lomba, event, maupun info beasiswa. Ada juga artikel terkait berlangsungnya proker yang telah dilaksanakan. Saat video ini diambil, website Safel masih under maintenance. Oleh karena itu, saat kalian menonton video ini, tampilan website sudah berubah lebih menarik dari tampilan yang ada di layar teman-teman saat ini loh. Penasaran bukan? Langsung dikunjungi aja ya ukmsafel.student.uny.ac.id. Selanjutnya ada YouTube. YouTube Safel menyajikan video seperti teaser, after movie proker, maupun berlangsungnya proker seperti saat ini. YouTube juga tahun ini akan menyajikan video pendek terkait 5 negara Safel. Oleh karena itu, langsung pencet tombol subscribe di bawah ya. Selanjutnya, ada program kerja studi banding dengan PJ Zeni dan Rere. Tahun-tahun sebelumnya, studi banding dilaksanakan dengan mengunjungi lembaga, UKM, dan pusat wisata di sebuah kota. Tahun ini disebabkan oleh pandemi, Stuba akan dilaksanakan secara online dengan mengunjungi lembaga seperti kedutaan maupun UKM dan juga virtual tour. Stuba ini akan dilaksanakan pada pertengahan November dan hanya ditujukan untuk pengurus dan anggota. Ditunggu info selanjutnya ya. Nah, itu dia proker-proker dari PR Safel yang bisa teman-teman ikuti. Jangan lupa follow IG dan Twitter Safel, like fanpage Facebook Safel, subscribe YouTube Safel, dan tinggalkan jejakmu di website. Sekian, merci beaucoup. Terima kasih kepada Departemen PR atas presentasinya. Berikutnya, dipersilakan kepada Departemen HRD. Kepada Departemen HRD, dipersilakan. Guten Abend, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Faislam Pratama dari Pendidikan Kimia Angkatan 2018. Tahun ini saya diamanahi sebagai Kepala Departemen HRD. Jadi HRD adalah suatu departemen di Safel yang berfokus pada regenerasi dan penjagaan sumber daya manusia, terutama pengurus Safel. Nah, tahun ini nama kabinet HRD adalah HRD Hexagon yang memiliki filosofi 6 titik sudut di heksagon yang arahnya berbeda, akan tetapi tetap bersatu membentuk suatu bidang. Yang artinya karakteristik dari setiap orang yang berada di HRD ini pasti berbeda-beda, akan tetapi tetap dapat bersatu, kokoh, dan juga kompak. Heksagon sendiri dapat disatukan dengan bentuk lain yang artian adalah HRD Hexagon akan mempererat kekeluargaan yang ada di Safel.
Nah, di HRD saya tidak sendirian, saya ditemani oleh banyak teman saya yang akan saya perkenalkan satu persatu kepada kalian. Yang pertama ada Nisa Putri Damayanti atau Anskut dari Manajemen Pendidikan 2018, Mela Sutaryani atau Mela dari Sastra Inggris 2018, Astri Firahayu atau Vira dari Pendidikan Geografi Angkatan 2019, Balkista Surya Azizah atau Cise dari Sastra Inggris 2019, Retno Widyastuti atau Retno dari Fisika 2019, Rida Savana atau Riku dari PPD 2019, Siti Marhamah atau Sima dari Pendidikan Sejarah 2019, Askia Salsabila Nakula atau Kia dari Kebijakan Pendidikan 2020, M. Fajar Dewantoro Saputro atau Fajar dari PBSI 2020, dan Hadian Abimanyu atau Abi dari Sastra Inggris 2020. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar ya proker HRD apa aja yang bisa diikutin oleh umum dan juga anggota Safel di tahun ini. Nah, yang pertama ada open house yang diselenggarakan sekarang, lalu ada penerimaan anggota baru atau PAB yang diselenggarakan bulan Juli sampai Oktober, dan juga ada latihan dasar organisasi atau LDO yang akan diselenggarakan tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021. Kita masuk ke open house dengan PJ Retno dan Kia. Jadi open house atau OHA merupakan proker pertamanya HRD sekaligus proker pertamanya Safel yang bertujuan menginformasikan proker apa aja yang akan dilaksanakan Safel di tahun ini kepada anggota Safel, mahasiswa UNY, dan juga masyarakat umum. Karena pandemi COVID-19, OHA tahun ini dilaksanakan secara online. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, di OHA tahun ini kita masih bisa bermain games dan juga mengikuti foto kontes yang bisa kita ikutin bareng-bareng. Jadi ayo diajakin teman-temannya buat nonton OHA Safel ya, jangan sampai ketinggalan. Kita lanjut ke penerimaan anggota baru atau PAB dengan PJ, Abi, dan Riku. PAB sendiri bertujuan untuk merekrut mahasiswa aktif UNY angkatan 2019 sampai 2021 yang memiliki potensi dan kompeten untuk menjadi anggota Safel. Target dari kegiatan ini adalah 325 pendaftar yang nantinya bakal diseleksi menjadi 150 anggota Safel. Nah, bagi kalian yang belum menjadi anggota Safel dan berminat atau ingin menjadi anggota Safel, nanti siap-siap ya, pantengin terus informasi dari kami di IG kami yakni @safelUNY. Kalau udah jadi anggota Safel, rasanya kurang lengkap kalau belum menjadi pengurus Safel. Program LDO yang di PJN Sima dan Vira adalah jawaban bagi teman-teman anggota yang pengen banget join menjadi pengurus Safel. LDO bertujuan untuk merekrut anggota aktif Safel untuk menjadi pengurus Safel. Di LDO nanti kita bakal diajarin dasar-dasar keorganisasian, gimana sih cara menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan juga kita bakal seru-seruan bareng sama kakak-kakak pengurus Safel. Untuk LDO akan diselenggarakan tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021. Nah, demikian presentasi dari Departemen HRD. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih banyak atas presentasinya dari HRD. Selanjutnya adalah dari Departemen PS. Pada Departemen PS, saya silakan. Hello, good evening everyone. My name is Apri Rahmanto, and it's such a great honor for me to be given a chance as the head of Public Speaking Department. So, what Public Speaking Department is? Well, Public Speaking Department is one of the departments in Safel which facilitate the crews and members in developing their skills, especially in public speaking. We also provide an event for a wider community in general. On this occasion, I would proudly announce that I'm not alone because I will be accompanied by a strongly courageous fighters. The first one here we have Dewi Aisyah from English Education 2019, and then Teuku Muhammad Rizky Azaki from Public Administration 2019, Dwi Nurul Fajriya from Chemistry 2019, lalu Ahmad Rafiq from German Education 2019, Putri Azahra Salsabila from English Education 2019, and then followed by Eka Nurrohmah Ramadanti from English Education 2019. And here we have Aulia Nisa Azahro from History Education 2019.
Muhammad Rifki Arya Dewa Pradana from English Education 2020, Risha Jenia from Office Administration 2020, and the last but not least is Sylvia Larasatul Masyitoh from Information Technology 2020. And here are the programs of Public Speaking Department this year. The first one here we have ODIA, or One Day in Action. The person in charge for ODIA is Teuku Muhammad Rizki Azaki, or Iki. ODIA is one of the programs from Public Speaking Department which aims to facilitate the crews and members of SAFEL in developing their skills in public speaking, especially speech, because this year we're gonna focusing on speech. ODIA will be held in February 27th, 2021, with the platform used is Zoom meetings. And the next year we have UNESCO, or UNY English competition. The person in charge are Dewi Aisyah, or Ai, and Putri Azhara Salsabila, or Bella. UNESCO is a national English competition held by UKM Bahasa Asing SAFEL UNY, which consists of two categories. The first one is speech competition and the second one is micro-teaching competition. UNESCO is held in collaboration with UNY Fest in commemorating the Dies Natalis of UNY. UNESCO will available for university students in Indonesia, and UNESCO will be held in 10th to 11th April 2021. The platform that will be used in UNESCO is Zoom meetings. After that, we will have WOD, or Workshop on Debating. Person in charge for Workshop on Debating are Aulia Nisa Azahro and Putri Azhara Salsabila. WOD is one of the programs from Public Speaking Department in collaboration with English Debating Society to provide a forum for a high school and university students in Indonesia to know more about English Debating Society. We're going to provide them a chance to practice directly in this event with the best speaker that we can provide. WOD will be held in September 25, 2021, with the platform used is Zoom meetings or Mixidea. And the fourth program, here we have Speaking Club. The person in charge for Speaking Club 2021 are Muhammad Rifki Arya Dewa Pradana and Eka Nurrohmah Ramadanti. Speaking Club is a forum for crews and members of SAFEL to develop the skills and ability to speak English. In the Speaking Club, we will learn together how to build our confidence in speaking English. Speaking Club will be held in October to November 2021, with the platform used is Zoom meetings. And if we are already allowed to conduct an offline meeting, then there will be a direct meeting for Speaking Club. And the last but not least is MC Club. The person in charge for MC Club are Risha Jenia and Sylvia Larasatul Masyitoh. MC Club is a forum that held by Public Speaking Department to accommodate the crews and SAFEL members who are having an interest in becoming a Master of Ceremony. In this MC Club, we will learn together how to be a good Master of Ceremony. By learning together, then we'll get more information about the world of MCing, and we can gain so much insight so that we can be a great Master of Ceremony in the future. MC Club will be held in October to November 2021, with the platform used is Zoom meetings.
and it's the same as the speaking club. If we are already allowed to conduct an offline meeting, then there will be a direct meeting for MC Club. So that's all the presentation from Public Speaking Department. But before I close this presentation, I would kindly present the presentation from our sub-department, English Debating Society. I'm sorry if there are lots of mistakes in my words, and thank you for your attention. Cheers, mate. Hey all, I'm Agnes Yulindang Kinanti, and today I'm going to explain to you all about EDS or English Debating Society. So first of all, what is debate? Oxford Dictionary stated that debate is a formal discussion on a particular matter in a public meeting or legislative assembly, in which opposing arguments are put forward and which usually ends with a vote. Then, why should we debate? So basically there's few reasons. First of all, debating as education. 2, platform to improve critical thinking. 3, media to improve public speaking skills and confidence. And last but not least, is a trained decision-making skills. So which system did we use in debating? So basically there are various types of debating style. For example, Asian parliamentary system, British parliamentary system, and Australian parliamentary system. But the one that is adopted and mostly used for university level is British parliamentary system, or in short, BP. Now, what is EDS? EDS is a debate proliferation platform, a podded family, a community that is focusing on developing critical thinking and public speaking into debate packaging. EDS is the subdivision of UKM Bahasa Asing SAFL under the supervision of Public Speaking Department. Every university or institution has their own English Debating Society, and we are all connected one another, aims to create a better and fair competition environment. Or, in short, EDS adalah subdivisi dari Departemen Public Speaking SAFL UNY yang berfokus pada pengembangan kemampuan debat berbahasa Inggris dan logical thinking. So, here's the cabinet of EDS 2020. First, the president is Ade Putri Mursidi from PGSD FIP 2019. The vice president we have Denisa Ramadhani from PGSD FIP 2019. Treasurer we have Putri Azahra from English Education FPS 2019, and the second treasurer we have Nurja Fajariani from Management FA 2020, and the first secretary is myself, Agnes Yulindang Kinanti from Communication FIS 2020, dan secretary 2 we have Wahyu Adi Pramana from Communication FIS 2020. So we, as a subdivision, we have programs. First of all, we have daily practice, workshop on debating, open recruitment for new members, external sparrings, training camp, competition, and selection for competitions. We also doing practices. Daily practice is in Monday and Friday, and it's on 6:30 p.m. till 9 p.m. at Mixidia and Google Meet if we do it online, and at Student Center if we do it offline. And also the intensive practice, it's 2 till 3 weeks before the competition. We do it every day at Mixidia and Google Meet if we're online, and at Student Center if we're offline as well. So how we conduct practice? There are various activities that we can do for debate practice. First, it's individual brainstorming or case building. 2, it's small group discussion. 3, watching a debate video. 4, analyzing data from news, articles, journal, or books. 5, individual speech. 6, and of course, debating. So, here's our latest achievement. First, semi-finalist National English Education Debate or NEED UMY 2019. First past speaker National English Education Debate or NEED UMY 2019. Runner-up PIMNAS UPN Veteran Yogyakarta 2019. Champion of AEO Novice Category 2020. Passing selection of NUDC Cooperative 5 2020. Passing selection of KDMI Cooperative 5 2020. Octo finalist KDMI National 2020.
Breaking Charge NUDC 2020, Breaking Charge KDMI 2020, and runner-up Pitro Debate IPECX 2020, and another else. So that's all. Thank you. Don't forget to follow us on our social media. In Instagram, reach us at eds.uny, and on Twitter, reach us at edsunyofficial. Terima kasih kepada Departemen PS atas presentasinya. Oh iya, mengingatkan kembali nih bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja ke IG-nya Safel. Link ada di description box. Dan juga jangan lupa untuk konten fotonya untuk diupload di Instastory kalian. Dan jangan lupa untuk tag Instagramnya Safel @safeluny. Oke, acara berikutnya yaitu ada penampilan lagi dari Safelite. Kepada Safelite kami persilakan. Look at me, you may think you see who I really am, but you never know me. Every day, it's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Stop closely, staring straight back at me. Why is my heart reflection someone not turning? Must I pretend that I'm so meant for all time? Then will my reflection show who there's a heart that must be free to fly. That burns, we don't need to know the reason why. Why must we all concede what we think, how we feel? Must there be a secretly I'm forced to hide? I won't pretend that I'm someone else for a time when I feel my reflection show who I am When will my reflection show who I am inside? Terima kasih banyak kepada Safelite atas penampilannya. Nah, berikutnya akan ada presentasi dari Departemen Volt dan sisi ULM beserta subdepartemennya. Nah, sebelum itu tidak lupa ya, kami ingatkan lagi untuk pertanyaan tetap ada di Instagramnya Safel @safeluny. Silakan kalau mau bertanya bisa di situ. Nah, kepada Departemen Volt kami persilakan. 大家好，我叫 Novi。朋友你好吗？我希望你永远健康。Halo semuanya, saya Novi Setia. Teman-teman semua apa kabar? Saya harap teman-teman semua selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini saya akan perkenalkan salah satu departemen yang ada di dalam UKM Bahasa Asing Safel, yaitu Foreign Language Training Department atau Departemen Volt. Departemen Volt sendiri adalah departemen yang fokus pada pelatihan dan pengembangan bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing baik untuk pengurus, anggota, dan juga untuk masyarakat umum.
Nah, tahun ini sendiri Departemen Volt mengangkat nama yaitu Voldemort, di mana kami memiliki 11 anggota, yaitu saya sendiri, Novistia, dari Psikologi 2018 sebagai Kepala Departemen Volt. Selanjutnya ada Irania dari Sastra Inggris 2018, Ainun dari Sastra Inggris 2018, Tias dari Sastra Inggris 2018, ada Alfi dari Pendidikan Fisika angkatan 2018, selanjutnya ada Zalena dari Pendidikan Bahasa Jerman 2019, selanjutnya ada Viola dari Kimia 2019, ada Fatika dari PGSD 2019, Aska dari Pendidikan Bahasa Jerman 2020, Angga dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020, dan yang terakhir ada Noni, yaitu dari Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memperkenalkan 5 program kerja Departemen Volt pada kepengurusan tahun 2021, yaitu ada Proker Seminar Beasiswa Studi Lanjut atau SEMBES, yang kedua ada Proker One Day with Safel atau DWS, selanjutnya ada Proker TOEFL Simulation, Minggu Lingua atau Mingling, dan yang terakhir ada Pelatihan Bahasa Asing atau PELBA. Dari kelima proker tersebut, 2 diantaranya adalah program kerja yang dikhususkan untuk pengurus Safel, yaitu program kerja One Day with Safel atau DWS dan program kerja Minggu Lingua atau Mingling. Sedangkan 3 proker diantaranya adalah program kerja yang bisa diikuti oleh umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga program kerja yang bisa diikuti oleh umum. Program kerja pertama yang bisa diikuti oleh umum yaitu program kerja Seminar Beasiswa Studi Lanjut atau SEMBES dengan penanggung jawab Angga dan Ainun. Dalam seminar ini kami menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana cara mendaftar beasiswa, baik beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Untuk tahun ini, program kerja ini akan diselenggarakan pada bulan April tahun 2021 melalui platform Zoom Meeting. Selanjutnya ada program kerja TOEFL Simulation dengan penanggung jawab Aska dan Tias. Dalam program kerja ini, kami Departemen Volt akan berkolaborasi dengan institusi atau lembaga yang menyediakan simulasi tes TOEFL. Nah, tahun ini rencananya kami akan menyelenggarakan TOEFL Simulation pada bulan Juli tahun 2021 dengan platform nanti menyesuaikan institusi di mana kami akan bekerja sama. Dan yang terakhir adalah program kerja yang bisa diikuti oleh umum, yaitu program kerja Pelatihan Bahasa Asing atau PELBA dengan penanggung jawab Fatika dan juga Alfi. Tahun ini kami membuka 6 kelas bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, Prancis, Jerman, dan juga bahasa Mandarin. Tahun ini program kerja PELBA akan dilaksanakan di bulan November tahun 2021 menggunakan platform Zoom Meeting atau Google Meeting, nanti menyesuaikan dengan kelas bahasa yang teman-teman ikuti. Nah, itu tadi ada ketiga program kerja yang bisa diikuti oleh umum. Jangan lupa terus ikuti informasinya di Instagram Safel, yaitu Safel UNY. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Departemen Volt. Selanjutnya akan ada dari Departemen CCULM kepada Departemen CCULM, kami persilakan. Konbanwa minasan, hajime mashite, atashi no namae wa Anigarishiana desu, minna ni wa arigatou yobarete imasu. Halo semuanya, namaku Nida. Aku tahun ini diamanahi sebagai Ketua Departemen CCULM. CCULM sendiri adalah departemen yang berfokus pada pengenalan budaya asing dan media pembelajaran. Kami juga memiliki 2 subdepartemen, yaitu ada SDC yang berfokus pada bidang modern dance dan Shuffle yang berfokus pada bidang musik akustik. Tahun ini CCULM terdiri dari 11 orang dengan 1 kepala departemen dan 10 anggota. Proker-proker yang akan kami laksanakan diantaranya ada Festival Budaya Internasional, ada Mading, ada Traditional Costume, ada C Magazine, dan CI atau Culture in Action. Proker terdekat kami sejauh ini adalah Festival Budaya Internasional yang dipj oleh UIS. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai macam kebudayaan asing dari berbagai negara yang menjadi fokus Safel terutama kepada mahasiswa UNY dan masyarakat umum. Diharapkan nanti partisipan dapat menikmati berbagai penampilan dari guest star, lalu berinteraksi dengan foreigner, dan mempelajari sesuatu hal yang baru terkait kebudayaan asing. Target kualitatif adalah partisipan mampu berpartisipasi secara aktif dan menyerap informasi tentang kebudayaan asing, lalu target kuantitatifnya ada 700 penonton dalam 1 kali 24 jam setelah penayangan. Platform Facebook sendiri diadakan secara online melalui platform
YouTube, yaitu di Shuffle UNY Official pada tanggal 28 Maret. Jangan lupa subscribe dan catat tanggalnya. Selanjutnya kita punya Mading. Mading di sini PJ oleh Hansyah. Mading sendiri adalah media untuk memberikan informasi tentang kegiatan atau program kerja yang dilakukan Shuffle selama 1 tahun ke depan. Target dari Mading ini yaitu pertama ada untuk memotivasi partisipan untuk mengetahui hal-hal lebih lanjut tentang Shuffle maupun tentang departemennya atau tentang program kerjanya, dan target kuantitatifnya adalah 25 komen pada Mading. Rencananya Mading akan dilaksanakan pada tanggal 17 April. Selanjutnya kita punya traditional costume yang di-PJ oleh Roro dan April. Kami juga ingin memperkenalkan kebudayaan melalui kostum ini. Kami punya kostum dari Jepang, Prancis, Jerman, Inggris, dan Korea Selatan. Kami juga ingin menyiapkan kostum yang fashionable, nyaman, dan juga tentunya terjangkau. Target dari traditional costume sendiri itu ada harapannya anggota Shuffle dan masyarakat umum mampu untuk mengenali tradisional kostum atau kostum tradisional dari berbagai negara, dan target kuantitatifnya adalah 7 kostum yang disewa dalam 1 tahun periode kepengurusan. Untuk harga dari penyewaan kostum sendiri itu ada untuk pengurus atau anggota ada 25.000 untuk 1 kostum per hari, lalu mahasiswa UNY 30.000 1 kostum per hari, dan untuk masyarakat umum itu ada 35.000 untuk 1 kostum per hari. Selanjutnya kami punya CMAX atau C-Magazine. Di sini CMAX ini berisi atau menyediakan informasi tentang kegiatan Shuffle juga, dan tentang program-program yang punya, dan informasi tentang berbagai kebudayaan dari berbagai macam negara yang menjadi fokus Shuffle. Di-PJ oleh Ika dan Ani, dengan target kualitatifnya adalah untuk meningkatkan minat baca terhadap literasi bahasa asing kepada mahasiswa UNY, dan target kuantitatifnya adalah disebarkan kepada 30 UKM, anggota Shuffle, dan tentunya maba. CMAX sendiri akan diluncurkan pada tanggal 6 September 2021. Dan yang terakhir kita punya CIA atau Culture in Action. Bisa dibilang Culture in Action ini adalah versi mini dari Facebook. Jadi kami berfokus pada satu negara yang tujuannya kurang lebih sama, tapi meningkatkan interaksi dengan foreigner itu lebih intens. CIA sendiri di-PJ oleh Aurel dan Nilam, dengan target kualitatifnya adalah partisipan mampu untuk mempelajari tentang bahasa ataupun budaya asing dari negara yang kami fokuskan dalam CIA. Lalu target kuantitatifnya adalah 40 partisipan oleh anggota Shuffle ataupun pengurus Shuffle yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober melalui platform Zoom Meeting. Oke, itu saja dari sisi ULM. Selanjutnya akan diserahkan kepada SDC sebagai departemen sisi ULM. Kepada SDC dipersilahkan. Terima kasih kepada Departemen Sisi ULM atas presentasinya. Nah, berikutnya akan ada presentasi dari Subdepartemen dari Sisi ULM, yaitu SDC. Kepada Subdepartemen SDC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desita Fitriningrum dari Pendidikan Bahasa Daerah 2019 yang alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Ketua SDC tahun 2021. Pada kesempatan kali saya akan perkenalkan kepada teman-teman semua apa saja proker-proker SDC tahun 2021 itu. Shuffle Dance Club. Shuffle Dance Club merupakan subdepartemen yang dibawahi oleh Departemen Sisi ULM yang memiliki kepengurusan dan birokrasi tersendiri. Subdepartemen ini merupakan klub yang menaungi hobi modern dance dari berbagai genre seperti Jepang, Korea, dan Western di lingkungan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan PIPH SDC tahun 2021. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua, lalu ada Hanif sebagai wakil ketua, lalu ada Vivia sebagai sekretaris, dan ada Laila sebagai bendahara. Lalu untuk pengurus hariannya ada Gaby dan Feby sebagai staff Public Relation STC, lalu ada Mardi dan Nadifa sebagai staff Wardrobe STC, lalu ada Alfi dan Hani sebagai staff Multimedia STC. Ini adalah proker-proker STC selama 1 tahun ke depan, yaitu ada weekly dance, latihan rutin, festival budaya,
guest star, dance from home challenge, dan ada showcase. Weekly Dance. Weekly Dance merupakan proker baru dari Shuffle Dance Club yang bertujuan untuk memperkenalkan anggota Gen 10 sebagai anggota baru Shuffle Dance Club. Total ada 8 grup aktif anggota Gen 10 yang akan berpartisipasi dalam Weekly Dance ini. Weekly Dance ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari hingga 6 Juni dan menggunakan platform IG dan YouTube channel STC. Selanjutnya adalah Festival Budaya. Festival Budaya merupakan salah satu proker yang diadakan oleh Departemen CCULM. SDC ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan memberikan penampilan sesuai dengan tema Festival Budaya yang diadakan secara setahun sekali ini. Festival Budaya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret yang menggunakan platform Shuffle YouTube channel. Selanjutnya adalah Dance from Home Challenge. Dance from Home Challenge juga merupakan proker baru dari STC. Proker ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 yang diikuti oleh seluruh anggota STC dari berbagai game. Per tahun ini, proker ini akan dilaksanakan dengan menargetkan mahasiswa UNY dan anggota STC. Proker ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 11 Juli dengan menggunakan platform Instagram dan TikTok masing-masing. Baik, itu tadi adalah proker-proker STC selama 1 tahun ke depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya adalah dari Shuffle-Lite. Untuk Shuffle-Lite dipersilahkan. Terima kasih banyak atas presentasinya dari SDC. Selanjutnya akan ada presentasi dari subdepartemen kedua adalah Shuffle-Lite. Untuk Shuffle-Lite kami persilakan. Hello, good morning. My name is Lina Iskandar, and I'm given the responsibility as the Chief of Shuffle-Lite, one of the 2 sub-departments under CCU department. And in this very honorable occasion, I will represent Shuffle-Lite to deliver our presentation about the programs and activities that we will be carrying out throughout the year. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, yakni pengenalan, dan yang kedua adalah pemaparan singkat mengenai program-program kerja yang ditawarkan oleh Shuffle-Lite. Jadi, Shuffle-Lite merupakan subdepartemen di bawah naungan CCULM yang memiliki kepengurusan dan birokrasi tersendiri. Subdepartemen ini merupakan komunitas yang memiliki aktivitas yaitu bernyanyi dan bermain musik, terlebih musik akustik, yang memainkan lagu dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Korea, bahasa Jepang, dan juga bahasa Inggris. Untuk tahun kepengurusan saat ini, Shuffle-Lite memiliki 8 orang stakeholders yang terdiri atas pertama, ketua, saya sendiri, Mina, dari PBI 2018, lalu ada wakil ketua, yaitu Noval dari PBI 2018 juga, Sika dari Sasindo 2019 sebagai Sekretaris 1, Azah dari Pendidikan Teknik Boga 2020 sebagai Sekretaris 2, kemudian posisi bendahara diamanahkan kepada Agnes dari Pendidikan IPS 2018 sebagai bendahara 1, dan bendahara 2 yaitu Haikal dari Pendidikan Teknik Elektro 2020. Serta ada juga manajer yaitu Tiara untuk menjembatani Shuffle-Lite dengan pihak lainnya yang akan bekerja sama, dan yang terakhir ada Yoli yang menjabat sebagai multimedia. Shuffle-Lite sendiri menargetkan 5 program kerja utama untuk dijalankan pada tahun 2021 ini. Yang pertama yaitu latihan rutin. Latihan rutin bertujuan untuk melatih vokal dan juga body language saat bernyanyi dan bermusik, sehingga diharapkan para anggotanya dapat menguasai panggung dengan baik. Program kerja yang kedua adalah cover wajib dan Big Day Cover Project. Cover wajib adalah program kerja yang wajib diikuti oleh semua anggota Shuffle-Lite yang aktif. Program kerja ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari mendatang dan juga akan menjadi tenggat waktu untuk pengumpulan cover wajib ini. Sedangkan untuk proyek Big Day Cover ditujukan untuk memperingati hari-hari besar nasional dan internasional seperti Hari Natal, bulan Ramadan, Hari Kemerdekaan, World Mental Health Day, dan lain-lain. Kemudian hasil cover-cover ini akan ditayangkan secara perdana di YouTube official Shuffle-Lite. So, don't forget to subscribe. Kemudian, program yang ketiga yaitu Shuffle-Lite Showtime, yakni merupakan showcase-nya Shuffle-Lite. Showcase adalah event yang baru sekali dicanangkan oleh Shuffle-Lite untuk pertama kalinya dan insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ini. Shuffle-Lite Showcase nantinya akan berperan sebagai wadah bagi para anggota Shuffle-Lite untuk menggelar konser mereka sendiri. Yang keempat adalah mengisi event Shuffle.
Program Safelite Rutin ini juga merupakan salah satu regulasi yang ditetapkan bagi seluruh anggota Safelite yang aktif, terutama anggota-anggota baru yang mungkin masih memerlukan pengalaman baru untuk tampil dan mengenal event-event Safel lebih dalam. Last but not least, Safelite per tahunnya menyelenggarakan Open Recruitment atau PAP untuk mencari talent-talent baru yang akan meregenerasi Safelite pada masa yang akan datang. Alright, that's all the programs that Safelite offered. And this brings me to the end of my presentation. Thank you for listening and have a good day. Terima kasih kepada Safelite atas presentasinya. Nah, setelah ini ada apa lagi nih Kak Angga? Nah, selanjutnya akan ada yang ditunggu-tunggu dari kegiatan kali ini, yaitu ada parade kostum. Parade kostum. Nah, mungkin teman-teman udah bertanya-tanya nih ya, nih Iya. MC-nya pakai baju apa Pakai baju sih? apa ya kok? Iya. Keren banget kan dari awal. Nah, kalau Fatika dari mana nih bajunya? Aku pakai kostum dari Prancis. Dari Kalau Prancis. kamu kostum dari mana, Angga? Nah, kalau aku ini adalah kostum dari Inggris. Inggris. Nah, penasaran kan? Masih ada kostum apa lagi yang punya Safel? Nah, simak ya. Ini dia. Parade kostum. Konnichiwa. こちらはアニサさんです。彼女は日本の浴衣と呼ばれる服を着ています。美しいですよね。それでもこちらはイキさん。彼らは同じ日本の浴衣を着ています。그녀는 살레나입니다. 살레나는 한국 옷을 입고 있습니다. 이 옷은 한복이라고 부릅니다. 살레나와 마찬가지로 아프리는 또한 한국 옷을 입습니다. Guten Abend, sie ist Uma. Sie trägt eine Trachtenmode aus Deutschland, die Dirndl heißt. Und noch andere deutsche Trachtenmode, die Fajar trägt. Sie heißt Lederhosen. Bonjour, c'est Fatika. Elle porte une robe française nommée The Long Dress. Hi, this is Anga. He is wearing an outfit that comes from the United Kingdom. It is called the Red Coat.
Wah, keren banget ya tadi penampilannya. Ada kostum dari mana aja tadi? Tadi ada dari Jerman. Dari Jepang juga ada. Dari Korea juga ada ya. Bener banget, dari Korea juga ada. Ada siapa juga tadi pakai baju merah sama baju putih? Ada kita dong. Iya. Masuki acara selanjutnya adalah games. Tapi sebelum kita masuk ke games, mau mengingatkan ya karena kita di games kali ini main lewat live comment. Jadi tolong untuk komennya dikondisikan dulu ya teman-teman. Terima kasih. Lalu selanjutnya silakan untuk Kak Fatika untuk menjelaskan sistematikanya. Silakan. Jadi kali ini kita akan bermain game bernama Kahoot pakai OHA. Nah, untuk teknisnya kita akan membacakan soal, kemudian teman-teman punya waktu 10 detik untuk menjawab. Nah, cara menjawabnya adalah dengan mengetik username IG _2 jawaban. Username IG _2 jawaban di kolom komentar live YouTube Safel. Nah, kemudian di setiap soal ini bernilai beberapa poin ya. Jadi beda-beda nih poinnya di setiap soalnya. Nah, dan teman-teman bisa mendapatkan poin tambahan apabila menjadi 5 penjawab benar pertama di kolom live YouTube Safel. Nah, jadi yang penjawab pertama yang benar itu nanti mendapatkan poin 5, kemudian selanjutnya 4, kemudian selanjutnya 3, 2, dan penjawab benar kelima akan mendapat poin tambahan 1. Nah, jangka waktu game hanya saat live premiere aja ya teman-teman. Kemudian pemenang akan diumumkan oleh panitia melalui instastory IG Safel setelah premiere OHA ini selesai. Dan tentunya ada hadiah menarik nih bagi pemenang. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku mulai bacakan ya dari pertanyaan pertama. Siap-siap teman-teman. Oke, nomor 1. Ada berapakah jumlah total departemen dan subdepartemen dalam UKM Bahasa Asing Safel UNY 2021? Tiga, 2, 1. Jawabannya adalah 8. Wah, 8. Nah, oh ya tadi berapa poin tuh Kak? Oh yang iya. nomor 1. Soal pertama ada 5 poin. Bernilai 5 poin ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan ini mengandung 10 poin. Ya, jadi siap-siap ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah nama baju tradisional Jerman untuk laki-laki? 3, 2, 1. Jawabannya adalah Lederhosen. Nah, ini teman-teman yang bisa jawab pasti lihat tuh tadi ya kan? di parade kostum kan, memperhatikan. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Nomor 3. Nama departemen dalam UKM Bahasa Asing Safel UNY yang memiliki program kerja seminar beasiswa atau SEMBES adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah Volt. Departemen Volt. Tadi berapa poin tuh Kak yang nomor 3? Nomor 3 ada 5 poin. 5 poin ya teman-teman. Selanjutnya Kak. Berikutnya pertanyaan keempat. Yang ini bernilai 15 poin. Wah, gede banget ya Kak Angga, 15 poin. Harus bener nih. Harus bener nih. Ayo cepet-cepetan jawabnya ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, nama salah satu proker besar UKM Bahasa Asing Safel yang masuk dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY Fest adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah UNESCO. Nah, bener nggak nih teman-teman? 15 poin loh, nggak boleh salah ya. Iya, sayang banget nih kalau salah. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ada 10 poin. 10 poin ya teman-teman. Dengarkan ya. Nomor 5. Tema dari Open House Safel 2021 adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah The House of Miscellaneous Color. Ya. Dapat poin berapa nih teman-teman? Menang gak ya? Menang gak nih teman-teman? Nah kan?
Semoga menang ya teman-teman. Nah, Ya. jadi nanti pantengin aja IG-nya Safel. Nanti di sana akan ada pengumuman pemenang dan tentunya ada hadiah menarik bagi pemenang. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa join games di live premiere ini, ada juga games yang nggak langsung. Nah, untuk link gamenya ada di deskripsi ya. Jadi jangan lupa main karena di games itu juga ada hadiahnya. Betul banget. Jadi jangan sedih ya kalau belum bisa ikut di game yang tadi ini. Ada game yang tidak langsung melalui link. Oke. Oh iya teman-teman, mengingatkan lagi kalau masih ada yang punya pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja ke IG-nya Safel. Linknya juga ada di description box. Oke, berikutnya, oh ya tadi tentang selfie kontes tuh gimana tuh Kak? Ah iya tuh, selfie kontes. Jadi jangan lupa ya teman-teman nih, jangan lupa ya karena di selfie kontes ini ada hadiahnya loh. Jadi Bener teman-teman banget. jangan lupa untuk di-upload di story kalian. Dan jangan lupa juga untuk tag Safel UNY. Karena kalau nggak di-tag kita nggak bisa lihat. Iya bener banget. Oke, setelah ini akan ada closing, tapi sebelum itu nggak lupa-lupanya nih, nggak bosen-bosennya nih kita ngingetin untuk foto kontesnya ya. Kalian selfie sambil nonton Open House Safel 2021, lalu di-upload di Instastory kalian. Dan jangan lupa untuk tag Safel UNY. Bener banget nih Kak Angga. Oh ya teman-teman juga kalau masih ada yang punya pertanyaan, silakan langsung aja ditanyakan ke IG-nya Safel UNY. Link ada di description box. Nah, setelah ini akan ada performance penutup dari STC. Tapi sebelum itu, saya Dinasti Hanggara Praja Dan saya Fatika selaku MC mewakili teman-teman dari kepanitiaan dan Safel UNY mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari teman-teman. Tak lupa juga kami meminta maaf apabila selama memandu acara ini terdapat banyak kesalahan. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia perform dari SDC. I'm addicted 끊임없이 말을 걸어주는 나의 에스파 이런 교감 너의 존재 날 다른 차원으로 이끌었지 난 세상 중심에 You're in the flat 내 모든 액션 어린 너의 힘을 키워 언젠가부터 신경 너 이제 끝이 보여 더 이상 못 찾겠어 널 유혹해 섞인 건 Black Mamba 넌 광야를 떠들고 있어 내게 맞서는 수 없어 Black Mamba 떠나지 마 Just stay 지금 이 시간을 멈춘 채 너와 함께라면 난 I could die in this moment Forever young Forever young Blackpink is the revolution Forever young 너의 눈에 비친 나의 모습
a revolution. Revolution, 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 revolution. 달려보자, we like to party. 날 들고 별이 들면 춤추는 party. 끝이 없이 달려보자, we like to. Let's go, girls, wanna have some fun. We go dum dum dum. Yeah, girls, wanna have some fun. What you want, want, want. Girls, wanna have some fun. We go dum dum dum. Yeah, girls, wanna have some fun. We go dum dum dum. Let's go. What's a bum bum? 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 What's a bum bum?